Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legolas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PTS Matematika semester 1 buat teman-teman kelas 8 dengan topik pola bilangan, sistem koordinat, dan relasi serta fungsi ya. Kakak di sini hanya ambil 20 soal yang mungkin bisa keluar, tapi bisa saja sedikit berbeda. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legolas. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legolas. Selamat bergabung. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Di sini dua suku berikut dari barisan bilangan ini berapa? Kalau ketemu soal seperti ini gampang banget, teman-teman tinggal lihat bedanya dulu aja berapa. Contoh di sini ditambahkan 5, kemudian dari sini ditambahkan 7, kemudian ditambahkan 9, kemudian ditambahkan 11. Berarti yang berikutnya akan ditambahkan 13, dan yang berikutnya lagi akan ditambah 15. Berarti suku berikutnya 35 ditambah dengan 13 kita punya 48, dan suku yang berikutnya lagi 48 ditambah 15 kita punya 63, sehingga jawabannya adalah yang A. Gampang banget. Soal yang kedua. Banyak batang lidi pada pola ke-12 itu berapa? Kalau kita lihat di sini pada pola pertama kita punya 3 batang, pada pola kedua kita punya berapa nih? 3 tambah 3 lagi tambah 1 kita punya 7. Pada pola ketiga itu kita punya 11. Nah, kita perlu mencari nih polanya seperti apa. Kalau kita lihat di sini kita punya bedanya sama ya, tapi kalau kita hitung sampai ke 12 seperti yang tadi repot juga. Kalau kita lihat di sini adalah suku pertamanya, berarti U1-nya itu adalah 3. Berarti kita perlu mencari tahu 1 supaya jadi 3 seperti apa. Untuk suku keduanya adalah 7, kita perlu mencari tahu rumus dari 2 supaya jadi 7. Dan suku ketiganya itu adalah 11, kita perlu cari tahu rumus dari 3 supaya jadi 11. Kalau kita lihat di sini, kalau kakak kalikan 4, 4 kali 1, nah ini dapat 4 ya. 4 kali 2 dapat 8, 4 kali 3 dapat 12, ternyata tinggal dikurangi 1. Sehingga untuk rumus dari suku ke-12-nya, rumus suku ke-UN-nya, 4N dikurang 1. Maka suku ke-12-nya nanti tinggal 4 dikali 12 dikurang 1, maka 48 dikurang 1 kakak punya 47. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2 ternyata juga nggak sulit, langsung ke soal nomor 3. Nah ini mungkin sedikit lebih sulit tapi kita coba ya. Kursi baris depan sebuah gedung pertunjukan ada 15 buah. Berarti itu suku pertama ya. Ini aplikasi pada bilangan atau barisan aritmatika ya. Ada 15 ya, dimana banyak kursi di baris belakangnya selalu lebih 4. Oh berarti kita punya bedanya adalah 4. Suku pertama ini adalah A gitu ya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20. Suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita udah punya A-nya, kita sudah punya bedanya. Jadi kalau barisan aritmatika selalu bedanya sama. Contoh 15, kemudian nanti akan 19, kemudian akan 23 dan seterusnya. Selisihnya selalu sama. Maka kita punya di sini 15 ditambah, karena kita mau U20, maka N-nya ganti 20. 20 kurang 1 dikalikan dengan 4. Maka kakak punya 15 ditambah 19 dikalikan 4, atau kakak punya 15 ditambah 76, berarti kita punya hasilnya 91 buah kursi. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Nomor 3 juga masih mudah ya, dan ini juga lebih mudah lagi. Kalau tadi soalnya bentuknya soal cerita, di sini bentuknya sudah dalam bentuk barisan. Jadi gampang banget. Kita lihat di sini suatu barisan bilangan 7, 10, 13, 16, kemudian kita punya 19. Berarti kalau kita lihat selalu ditambah 3. Nah, karena selalu ditambah 3, maka kita punya di sini adalah barisan bilangan aritmatika. Berarti untuk suku ke N atau UN-nya rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sehingga untuk U30 nanti kita perlu cari A-nya. A selalu suku yang pertama berarti 7 ditambah 30 dikurang 1 dikali bedanya itu adalah selisihnya, yaitu 3. Berarti kakak punya 7 ditambah 29 dikali 3, maka kakak punya 7 ditambah 87, hasilnya adalah 94. Berarti jawabannya adalah yang A. Sampai sini ternyata masih nggak terlalu sulit ya. Sekarang kita coba yang lebih sulit.
Nah, kalau ini salah satu contoh soal barisan aritmatika yang lebih sulit ya, karena nanti kita perlu belajar yang namanya eliminasi. Tapi basicnya tetap sama, dasar tetap sama. Suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di sini ada keterangan katanya U4. Berarti U4 bisa kita masukkan A ditambah 4 kurang 1 dikali B. Yaitu berarti di sini kakak punya A tambah 3B. Katanya hasilnya adalah 15 ya, karena U4 nilainya 15. Kita perlakukan yang sama untuk U9. Berarti U9 kakak punya A ditambah 9 kurang 1 dikali B. Nah, kita punya di sini A ditambah 8B, hasilnya itu adalah 35. Nanti kita akan punya dua persamaan, ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita mau mencari nilai A dan B-nya. Kita tulis aja dulu gini, A tambah 3B sama dengan 15. Kemudian kakak punya A ditambah 8B sama dengan 35. Kita mau hilangkan atau eliminasi A-nya. Maka kedua persamaan ini dikurangkan. A dikurangkan A hasilnya 0. 3B dikurang 8B negatif 5B. 15 dikurang 35 negatif 20. Sehingga untuk B-nya nanti kakak punya negatif 20 dibagi negatif 5, kakak punya 4. Nah, untuk A-nya nanti perlu kita hitung masukin ke sini. Misalkan U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan 15. Berarti A tambah 3 kali 4 sama dengan 15. A tambah 12 sama dengan 15. Sehingga nilai A-nya 15 dikurang 12 kita punya di sini adalah 3. Sehingga kita punya nih rumus suku ke N-nya adalah 3 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Sehingga mencari suku ke-23 tinggal diganti nilai N-nya dikurang 1 dikali 4. Maka 3 tambah 22 dikali 4. Maka kalau punya 3 ditambah 88. Maka jawabannya itu adalah 91. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Kalau tadi barisan aritmatika, ini adalah contoh soal atau aplikasi pada barisan geometri. Nah, tapi pada soal ini kita nggak pakai rumus, jadi kalau bisa kita logikakan saja. Pada awal pengamatan terdapat 8 virus jenis tertentu, berarti ini pada awal ya. Pada awal kita punya 8. Setiap 24 jam virus akan membelah diri menjadi 2. Berarti setelah 24 jam, setelah 24 jam ya, dia akan menjadi 2, menjadi 16. Setelah 24 jam dia akan menjadi 2 lagi, maka jadi 32. Setelah 24 jam dia akan menjadi 2 lagi, jadi 64. Setelah 24 jam dia akan membelah diri lagi menjadi 128. Tapi hati-hati, ternyata katanya setiap 96 jam atau setiap 4 kali ini itu seperempat dari seluruh virus dimatikan. Oh, ternyata di sini ya, pada tahap ini karena ini dari sini ke sini ya, itu adalah 96 jam. Itu dimatikan seperempat, berarti ya jumlah virusnya 128 dikurangi seperempat dikali 128. Atau 128 dikurangi 32, nanti kita punya 96 virus. Nah, sisa 96 virus ini baru masuk ke siklus yang berikutnya. Kita mau sampai 144 jam. Berarti setelah 24 jam dia akan menjadi 192 karena dikalikan 2. Dan setelah 24 jam lagi berarti dia akan menjadi 384 ya. Nah, ini totalnya sudah 144 jam sehingga jawabannya itu adalah yang B, 384 virus. Jadi gampang ya, tinggal kita logikakan saja pasti bisa kita dapatkan ya. Nah, ini soal yang ke-7. Suku ke-12 dari barisan ini. Nah, ini kalau kita lihat sekarang dia itu selalu dikalikan 2 ya, bukan ditambah 3. Kalau kita bilang ditambah 3 ini jadi tambah 6, ini jadi tambah 12 ya. Kalau kita lihat ini berarti selalu dikalikan 2. Maka kita bisa menggunakan rumus dari barisan geometri. Untuk UN-nya adalah A dikalikan R pangkat N kurang 1. Dimana untuk A-nya itu suku pertama yaitu itu adalah 3 dan R-nya itu adalah rasio atau pengalinya yaitu 2. Maka di sini kakak punya 3 dikalikan 2 pangkat. Nah, ini kalau kita mau cari suku ke-12 berarti N-nya 12. 12 dikurang 1 berarti 3 dikali 2 pangkat 11. Berarti 3 dikali 2 pangkat 11 ini adalah 2048 ya teman-teman kalau dihitung. Sehingga nanti jawabannya adalah 6144 yaitu yang C.
Nah, itu yang tentang barisan. Sekarang kita coba belajar sedikit tentang sistem koordinat. Perhatikan gambar di samping, letak kompleks DPR1 dari bin. Nah, ini kita harus bisa membaca petanya seperti apa. Bin itu ada di sini, kompleks DPR1 itu ada di sini. Kita tandain aja. Ini ada bin, di sini ada kompleks DPR1. Apakah di sebelah timur, barat daya, timur laut, atau barat laut? Nah, kita tinggal bikin sedikit seperti ini ya. Ingat di sini barat ya, di sini timur, sini utara, sini selatan. Ada lagunya ya. Kita nyanyi sedikit ya. Barat di sini barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dari lagu itu kita tahu kalau kompleks DPR1 itu kira-kira berada dari barat laut ya, dari si bin. Berarti nanti jawabannya itu adalah yang D. Lanjut ke nomor 9, perhatikan gambar di samping koordinat dari titik K dan L berturut-turut. Gampang ya, K itu tinggal kita lihat kalau koordinat selalu X, Y, berarti kalau K, X-nya adalah di 3 dan Y-nya di 2. Dan untuk si L, X-nya di 2, Y-nya di min 3. Berarti kita punya jawabannya itu nanti yang C. Ya, K-nya 3,2 dan L-nya itu adalah 2,-3. Di antara titik berikut yang koordinatnya paling rendah. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, kalau paling rendah kan artinya dia semakin ke bawah untuk nilai koordinat Y-nya. Sedangkan kalau ke atas berarti semakin tinggi. Kalau di kanan berarti X-nya makin besar. Kalau semakin di kiri atau paling kiri berarti X-nya yang paling kecil. Berarti kalau paling rendah kita cari Y-nya yang paling kecil. Nah, itu akan menentukan dia lebih rendah. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Y-nya ini ya. Ini X, Y. Lanjut yang nomor 11. Jarak antara titik A dan B itu berapa? Nah, kalau jarak jangan selalu langsung pakai rumus. Selidiki dulu titiknya. Triknya adalah kalau kita lihat di sini nilai Y-nya sama. Jadi kalau teman-teman melihat nilai Y-nya sama atau nilai X-nya sama, maka kita cukup menghitung jarak ya. Maka untuk ini kita cukup menghitung jarak antara 1 dan min 2 itu berapa gitu ya. Berapa satuan dari 1 ke min 2 itu adalah 3 satuan. Kalau kita gambarkan 1 di sini 0, min 1, min 2 ya. 1, 2, 3. Nah seperti itu. Jaraknya adalah 3 satuan. Tapi kalau nanti X dan Y-nya nggak ada yang sama, maka teman-teman mau tidak mau akan menghitung pakai rumus. Rumusnya apa? Jadi untuk menghitung jarak KL, itu kita akan punya rumus seperti ini. X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. X1-nya yang mana? Y1 yang mana? Teman-teman boleh tentukan sendiri. Misal kakak ambil ini X1, ini Y1 ya. Berarti di sini X2, ini Y2. Maka kakak akan punya akar di sini X1-nya 1 dikurang min 2 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 1 dikuadratkan. Atau kita kalau lanjutkan ini jadi 1 tambah 3 dikuadratkan, 1 tambah 2 dikuadratkan, ditambah ini 5 kurang 1, 4 dikuadratkan. Berarti kakak punya 3 dikuadratkan yaitu 9 ditambah 4 dikuadratkan 16. Berarti akar 9 tambah 16 25 yaitu hasilnya 5 satuan. Berarti jarak dari titik K dan L adalah 5 satuan. Nah sekarang dibalik sedikit ya. Dibalik sedikit kakak punya titik A dan kakak punya titik B. Jaraknya 13 satuan. Berapa nilai dari A dan B? Berapa nilai dari B-nya? Nah berarti sekarang sama nih. Jaraknya 13 satuan. Maka mau nggak mau kita harus pakai rumus yang tadi. Dimana jarak AB itu adalah akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratin. Jaraknya udah ada 13 ya, sama dengan akar ini X1-nya ya. X1 Y1 X2 Y2. Akar dari X1-nya 5 dikurang B kuadrat ditambah kakak punya di sini min 2 dikurang 3 dikuadratin. Kita punya 13 sama dengan, nah ini jangan dibuka, tetap 5 min B kuadrat aja, ditambah ini min 5 dikuadratin, tetapi kakak akan kuadratkan persamaannya, supaya si 13 jadi 169, akarnya jadi hilang.
Nah, jadi seperti ini deh. Min 5 dikuadratkan itu 25. Sehingga kalau kakak pindahkan 25-nya ke sebelah sini, 169 dikurang 25 itu adalah 5 min B kuadrat. Nah, kakak tulis sebelah sini ya. Berarti 5 min B kuadrat itu kan 144. Berarti kalau kita mau hitung 5 dikurang B, berarti akar dari 144. Berarti 5 dikurang B-nya adalah 12. Sehingga kalau kakak mau hitung B-nya pindahin ke sini, ini pindahin sini. 5 dikurang 12 sama dengan B, maka nilai B-nya adalah negatif 7. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi begitu ya, tinggal dibalik aja. Nah, itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan sistem koordinat. Masih banyak, tapi ini dasarnya aja. Jadi bagaimana teman-teman bisa melihat peta, kemudian bisa menentukan koordinat, juga menghitung jarak secara sederhana. Sekarang kita masuk sedikit ke topik-topik tentang relasi dan fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Himpunan dari daerah asal, diagram panah di bawah ini ya. Nah, kalau daerah asal atau domain itu semua yang ada di A ya. Berarti nanti jawabannya adalah min 1, 0, 1, dan 2. Nah, tapi nanti ada yang namanya daerah kawan atau daerah kawan gitu ya. Ini kodomain. Daerah lawan nih kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti semua yang ada di B. Tapi juga nanti ada daerah hasil. Nah, daerah hasil itu biasa disebut sebagai range. Nah, itu adalah anggota B yang kena panah. Ya, jadi harus bedakan apa bedanya domain, kodomain, dan range. Gampang ya, ini soal cukup mudah. Sekarang kita soal yang nomor 15. Dari himpunan pasangan berikut yang merupakan pemetaan. Nah, jadi pemetaan itu ada syaratnya. Di mana si domain tadi itu harus punya satu pasangan ya. Harus punya tepat satu pasangan saja. Tidak boleh dia punya dua pasangan dan tidak boleh tidak punya pasangan. Kalau digambarkan pada diagram panah, kalau kakak punya A di sini, kemudian kakak punya B di sini, maka ya yang termasuk pemetaan itu kalau misalkan diagramnya seperti ini contohnya ya. Nah, tapi kalau misalkan ini pemetaan ya, kalau yang seperti berikut, contoh ya, contoh kakak punya di sini satunya punya dua pasangan. Nah, ini bukan pemetaan. Atau yang lain punya satu pasangan tetapi ada satu angka yang nggak punya pasangan. Contoh misalkan kakak punya satunya ke sini, tiganya ke sini, duanya nggak punya pasangan. Ini nggak boleh ya. Tapi sebelah kirinya nggak perlu diperhatikan. Sehingga kalau bentuknya dalam himpunan pasangan berurutan, kita nggak boleh ketemu yang X-nya ada dua pasang nih. Nah ini nggak boleh, ini bukan. Ini satunya ada dua, berarti bukan pemetaan ya. Ini 5-nya ada dua, ini juga bukan pemetaan. Kalau kita lihat yang C itu pemetaan. 5 pasangannya D, 3 pasangannya B, 1 pasangannya C, 4 pasangannya D, 2 pasangannya E. Ya, jadi yang penting tuh kalau pemetaan yang depannya aja. Yang depan harus punya satu pasangan. Ya, kalau seperti ini ada dua pasangan bukan pemetaan. Yang 16, jika fx adalah 5x dikurang 7, berapa sih bayangan dari 3? Nah, ini juga mudah nih ya. Bayangan itu adalah hasil ketika si angka 3 ini dimasukkan ke X dan diolah oleh si fungsi tersebut. Sehingga untuk bayangan dari 3, gampang ya, itu adalah F3 ya. Dimana di sini 5, ini kan 5X dikurang 7, maka X diganti 3, 5 kali 3 kurang 7. Maka kita punya 15 dikurang 7, jawabannya adalah 8. Cukup mudah. Kita coba sekarang yang sedikit lebih sulit, yaitu yang nomor 17. Diketahui fungsi fx adalah ax ditambah b dengan x anggota himpunan bilangan real. Nilai fungsi 1 adalah 5 dan x sama dengan 5 adalah min 7. Berapa sih nilai a dan b berturut-turut? Nah, kalau seperti ini kita mirip seperti tadi di barisan aritmatika. Berarti kalau f-nya 1, lainnya kita tulis dulu ya, fx sama dengan ax tambah b. Kalau x-nya ganti 1, berarti a kali 1 tambah b. Berarti a ditambah b, katanya hasilnya itu adalah 5.
Kalau F-nya 5, maka nanti kita akan punya A kali 5 ditambah B. Karena X-nya diganti dengan 5. Itu berarti 5A ditambah B hasilnya negatif 7. Sama berarti kita punya dua buah persamaan, yaitu persamaan pertama dan persamaan kedua. Tinggal kita susun, ya. Kita susun di sini A tambah B sama dengan 5. 5A tambah B sama dengan min 7. Tinggal kita kurangi. A dikurang 5A, maka kakak punya negatif 4A. B dikurang B habis, 5 dikurang min 7. Berarti kakak punya 12 ya, karena ini 5 tambah 7 jadinya. Maka nilai A-nya 12 dibagi min 4, kita punya nilai A-nya adalah 3, negatif 3. Sekarang kita hitung nilai B-nya, tinggal pakai salah satu persamaannya aja. Contohnya kita pakai yang A ditambah B sama dengan 5, min 3 ditambah B sama dengan 5, maka B-nya adalah 5 tambah 3. Karena 3-nya pindah jadi positif, hasil 8. Sehingga nilai A dan B-nya adalah min 3,8, ya berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya, semoga soal ini keluar, dan kalau keluar kalian bisa mengerjakannya. Kita ke contoh nomor 18. Jika diketahui NA adalah 4 dan NB adalah 3, maka banyak semua pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan B ke himpunan A. Nah ini gampang banget sebetulnya. Kalau dari himpunan B ke A, banyak pemetaannya yang dibalik nih. NA dulu yang kita sebutkan dipangkatkan dengan NB. NA NB apa sih? NA NB itu adalah jumlah anggota dari A dan B. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketemunya A-nya itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11, maka jumlah anggota dari A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Di sini udah dikasih tahu, jadi gampang. Tinggal 4 pangkat 3 berarti 64. Kalau himpunan A ke B, ya kalau A ke B, berarti jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A ya, dibalik. Nomor 19. Grafik berikut yang bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, kalau tadi pemetaan ya, kalau korespondensi satu-satu sekarang kiri dan kanannya harus tepat punya satu, nggak boleh bercabang. Jadi kalau kita ngomongin grafik, kita tinggal cek masing-masing titik apakah ada titik yang double. Contoh ya, misalkan kalau yang ini deh, yang ini 1 berpasangan sama 4, 2 berpasangan sama 3, 3 berpasangan sama 2, 4 berpasangan sama 1. Nggak ada yang double baik yang X-nya maupun yang Y-nya, maka ini bisa kita sebut sebagai korespondensi satu-satu. Yang ini juga sama ya, 1 sama 1, 2 sama 3, 3 sama 2, dan di sini kakak punya 4 sama 4. Nggak ada yang double baik X dan Y-nya. Yang ini juga sama. Berbeda sama yang paling depan ya, kalau kita bilang A, B, C, D. Untuk yang paling depan 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 2 lagi. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh 5 sama 2 lagi. Kalau pemetaan boleh. Karena yang kita lihat cuma X-nya ya, nggak boleh 2 ketemu sama di sini sama 4 lagi, nggak boleh. Tapi kalau korespondensi satu-satu ini nggak boleh, harus semuanya itu cuma punya satu pasangan. Sehingga yang bukan itu adalah yang A. Nomor terakhir di video kali ini, semoga bisa membantu kalian ya. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka kita hitung dulu nih, himpunan A prima kurang dari 10, 2, terus kita punya 3, 5, dan 7. Dan himpunan B adalah seperti berikut ya. Himpunan B itu terdiri dari X, di mana X-nya terletak lebih dari 1, tapi lebih kecil sama dengan 5. Berarti 2, 3, 4, 5 ya. Kenapa? Karena 2-nya nggak ikut, tapi 5-nya ikut nih, ada sama dengannya. Dan si X-nya elemen bilangan asli, berarti bilangan bulat aja seperti ini. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan B ke A. Nah, kalau koresponden satu-satu rumusnya sama aja. Mau A ke B maupun B ke A itu rumusnya sama, yaitu N faktorial. Ya, N-nya berapa? N-nya itu tergantung berapa sih jumlah anggotanya dan pasti akan sama. Ya, jadi ini harus sama nih. Ini berarti 4 jumlah N-nya. Berarti banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari B ke A maupun A ke B adalah 4 faktorial. 4 faktorial apakah? 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berhitung mundur.
Kalau 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti nanti ini jawabannya adalah 24 buah ya. 4 kali 3 kali 2, 4 kali 6 kali 1, 24. Wah, jawabannya nggak ada ya di sini ya. Ya kita anggap aja yang B ya, ini 24 seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu cukup mudah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagram Legurles. Sampai jumpa di video-video berikutnya.